Apakah kebaikan adalah sesuatu yang eksklusif, di mana hanya orang-orang yang baik yang berhak menerimanya? Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu saat Rasulullah bercerita kepada sahabat, ada seorang laki-laki yang ingin bersedekah. Tanpa ia sadari, ternyata dia bersedekah kepada seorang pencuri. Melihat hal tersebut, tetangganya mencibirnya. Tetangganya berkata, dia bersedekah kepada seorang pencuri. Mendengar hal tersebut, dia kaget dan bertekad untuk bersedekah lagi. Tanpa ia ketahui, lagi-lagi dia bersedekah kepada seorang pezina. Lalu tetangganya kembali mencibirnya. Dia bersedekah kepada seorang pezina. Mendengar hal tersebut, dia kaget dan bertekad untuk bersedekah kembali untuk yang ketiga kalinya. Namun lagi-lagi dia bersedekah kepada orang yang kaya. Melihat hal tersebut, tetangganya kembali mencibirnya. Lihatlah, masa dia bersedekah kepada orang yang kaya? Mendengar hal itu, dia kembali kaget dan dia berkata, "Ya Allah, ternyata aku telah bersedekah kepada seorang pencuri, seorang pezina, dan seorang yang kaya." Kejadian hari itu membuatnya gundah. Pada malam hari, ketika ia sedang tidur, dia didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata, "Apakah kamu masih ingat tentang sedekahmu hari ini? Sedekah yang kau berikan kepada pencuri itu, semoga dengan itu dia bisa sadar. Dan sedekah yang kau berikan kepada pezina itu, semoga dengan sedekahmu dia berhenti menjajakan kehormatannya. Begitu pula dengan sedekahmu kepada orang kaya, semoga dengan sedekahmu ia sadar dan paham sehingga dia mau untuk mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dari hadis ini, saya telah merangkum setidaknya 3 hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, jika kita terlalu membuka mata dan telinga kita untuk orang lain, kita akan kehilangan jati diri kita. Saat ini kita sedang berada pada zaman di mana orang lain dengan mudah mengetahui apa yang kita lakukan, serta dengan mudah akan memberikan komentar. Saat ini sering terjadi orang-orang yang bersedekah dikatakan riya, orang yang tidak mau mengambil resiko dikatakan penakut, orang yang dekat dengan orang yang baik dikatakan cari muka, dan orang yang dekat dengan orang yang tidak baik serta merta dikatakan tidak baik. Jika kamu yakin apa yang kamu lakukan baik, tujuanmu baik, dan caramu juga baik, maka tidak perlu lagi mendengar kata orang. Kamu harus tahu, apa yang orang-orang katakan tentang dirimu tidak pernah menggambarkan jati dirimu. Sebenarnya, itu hanya pikiran dan persepsi mereka. Kamu hanya perlu terus belajar, memperdalam pengetahuan, memperluas pandangan, agar kamu bisa membentuk karakter kamu sendiri, sesuai dengan pengetahuan yang kamu miliki. Kedua, tugas kita adalah menuntun orang ke surga, bukan malah mendorongnya ke neraka. Dalam kehidupan sosial, melakukan kesalahan adalah sebuah keniscayaan, dan kita bertugas untuk menolong orang-orang yang jatuh ke dalamnya. Orang yang berbuat dosa, yang selama ini dicela dan dipandang hina, mereka hanya sedang sakit, dan kita bertugas untuk mengobatinya. Jangan sampai kita memandang orang-orang yang jatuh dalam kesalahan seolah-olah kita adalah Tuhan yang berhak memasukkannya ke dalam neraka. Akan tetapi, pandanglah mereka dengan kapasitas kita sebagai hamba. Genggam tangannya, lalu tuntun ia ke surga. Bukankah para rasul diutus untuk membawa umatnya ke surga? Bukankah saat Fir'aun lupa, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan, Allah mengirimkan Musa untuk mengingatkannya? Bukankah saat orang-orang Quraisy lupa dan menyembah berhala, Allah utus sebaik-baik makhluknya untuk mengingatkan mereka? Jadilah utusan Allah di muka bumi ini. Jangan seperti setan yang mendorong orang lain untuk masuk neraka. Yang ketiga, berikanlah kebaikan. Jangan pernah memberikan keburukan.
Orang yang pernah belajar agama adalah cerminan dari agama itu sendiri. Berikanlah mereka kebaikan. Jika mereka salah, ingatkanlah mereka. Jika mereka jauh, dekatilah mereka. Mereka tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar Al-Quran, tetapi mereka bisa melihat Al-Quran dan hadis itu dari perilaku orang-orang yang pernah mempelajarinya. Maka jadilah mercusuar yang selalu menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada semua orang.